Bang Subhan juga pingin berfoto dengan antum semuanya. Jadi saya sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian tadi siang. Tetapi itu adalah wujud bahwa panitia itu sangat cekatan, sangat peduli atas hal-hal yang mungkin tidak diinginkan terjadi. Kita menghargai itu artinya bahwasanya panitia sangat bertanggung jawab atas apa yang ada di lapangan. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika ada sahabat atau rekan yang ingin berfoto dengan kita, saya masih ada di Bandung dan akan keliling di beberapa tempat untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Seperti itu, Kang. Silakan. Ya, siap. Mohon maaf ya buat tadi yang sempat saya lihat sepintas lagi nangis pengen dipoto dengan Gurunda, terus nggak kebagian. Kalau ada kontaknya silakan DM ke saya ya. Kalau ibu itu lagi dengar, mohon DM ke saya, nanti insya Allah saya akan agendakan dengan ibu ya. Prikitiu, selamat malam Prikitiu. Buka mute-nya Bang. Selamat malam Bang. Ya, Kristen ya Bang? Ya, Kristen Bang. Baik, ini temanya Bang. Kristen atau Islam mati karena apa? Iya Bang, ada ini pertanyaan saya satu aja Bang. Saya bertanya, Allah itu apa ada apa nggak ada? Karena dalam Quran Allah nggak pernah mengatakan bahwa Dia itu ada. Dan Allah juga nggak pernah berfirman kepada Muhammad. Itu yang saya tahu Bang. Apa Gurunda bisa memberi jawaban gitu? Ya nanti saya juga tanya Bang ya, apakah Yesus itu ada? Karena Yesus tidak pernah mengatakan aku ada kepada Paulus. Dan Yesus mengatakan aku adalah jalan dan kebenaran hidup. Bukan dikatakan dia ada. Tapi Allah dalam Quran. Kalau itu innani anallah, akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ya, dia nggak mengatakan dia ada. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai keberadaan dan nggak pernah Tuhan, berfirman kepada Muhammad Bang. Oh ya, memang kalau secara langsung artinya dia nggak ada. Kalau dia nggak pernah berfirman, artinya dia nggak ada. Oke, Bapak pernah nggak berfirman langsung kepada Yesus? Ada, inilah anakku yang kukasih. Di mana itu? Di mana bapaknya? Inilah anakku yang kukasih. Iya, di mana bapaknya kalau begitu? Jawab dulu pertanyaan saya Bang. Di mana dalilnya? Di mana bapaknya? Allah itu mana bapaknya? Coba tunjukkan mana bapaknya. Jangan lari Bang. Saya tanya. Saya sudah menjawab. Innani anallah. Aku ini adalah Allah. Terus aku kemudian ada. Aku ada. Mana? Aku ada. Lah, innani anallah. Aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Allah. Aku ada. Mana ada? Illa ana. Ada. Allah itu ada. Innani anallah. Aku ini adalah Allah. Kalau dia ada Tuhan selain Allah. Mengapa nggak pernah berfirman kepada Muhammad? Lah yang berfirman kepada Nabi Muhammad itu siapa? Kalau bukan Allah. Berfirman kepada Nabi Musa itu Allah. Berfirman kepada Nabi Isa itu Allah. Abang jangan kemana-mana dulu. Gini saudara, permasalahannya jangan itu kemana-mana dulu. Permasalahannya ada di Anda. Anda ingin Allah itu seperti Yesus. Abang jangan ngeles dulu. Abang jangan kemana-mana. Anda ingin Tuhan itu seperti Tuhan Anda. Di mana kan? Dalilnya Allah berfirman kepada Muhammad. Dikatakan di dalam Al-Quranul Karim surah Asy-Syura ayat 51, tidaklah mungkin manusia berbicara langsung kepada Allah kecuali melalui tiga perantaraan. Wahyu, kemudian malaikat, kemudian dusta. Kok saya dusta? Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Saya tanya dalilnya di mana? Al-Quran Asy-Syura ayat 51 diterangkan bahwa Allah itu tidak mungkin berbicara langsung kepada manusia kecuali melalui perantaraan malaikat. Anda berdusta. Artinya Anda berdusta. Kok berdusta? Anda jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi yahi. Kok berdusta? Karena Al-Quran saya yang mengatakan seperti itu. Al-Quran saya mengatakan seperti itu. Qul nazzalahu ruhul qudus. Anda berbohong Bang. Anda berdusta.
Loh, Al-Quran Dusta yang Anda mengatakan katakan. seperti itu. Iya, Roh dusta yang- Kudus menyampaikan Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad dari Allah dengan kebenaran. Jadi Roh Kudus itu menerima firman dari Allah kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi Roh Kudus membawa wahyu dari Allah kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, sedangkan Yesus sendiri tidak Anda pernah berdusta, juga. Bang. Anda bertemu Allah bertemu langsung dengan Yesus juga. Anda itu tidak berbohong. ada dalilnya. Anda berbohong, Bang. Maksudnya gimana? Maksudnya Tuhan Anda Ibrani berfirman kepada nabi-nabinya. di mana? Coba tunjukkan kepada saya. Banyak itu. Iya, oke. Coba Anda Aku tunjukkan berkata tuh. kepadamu sesungguhnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Di mana Allah mengatakan kepada Muhammad, aku berkata kepadamu. Kenapa kemudian Anda ingin menyamakan Al-Quran dengan kitab terdahulu? Ketika kemudian dikatakan dalam kitab terdahulu nih, kitabnya orang Yahudi. Anda berbohong dan memutar-mutar perkataan Anda. Anda kok diskusinya kayak gitu sih? Anda bersilat lidah. Oh gitu cara berdiskusinya. Ya, enggak. Kok diskusinya kayak gitu, kayak orang gila. Anda Nabi Musa menerima wahyu. Apakah Tuhan turun sama dia? Apakah Tuhan turun? Kalau Anda mengatakan Tuhan turun, silakan. Wujudnya seperti apa kalau Anda menginginkan itu? Yesus aja tidak pernah bertemu dengan Bapa. Yesus tidak pernah melihat Bapa. Yesus tidak pernah ketemu Bapa, itu di mana? Gak ada itu. Yesus segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Pernah nggak Bapak turun ke Yesus menyampaikan firman? Nggak ada. Nggak ada Yesus sampai ke bawah menerima dari Bapa, nggak ada. Halo Bang Zuma. Malah Yesus mengatakan bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat, Bapa nggak bisa didengar suaranya. Bang Zum. Yohanes 5 nomor 37. Berarti Yohanes 3:16 itu iblis yang ngomong dong. Kan suaranya nggak bisa didengar. Itu kok suara Tuhan bisa didengar? Nah itu benar itu. Nah, berarti iblis. Jadi kalau mau bertanya Bang, itu bertanya dulu, dengarkan jawaban, habis menerima jawaban, yang ditanya apakah mau balik nanya, kan begitu. Jangan kayak orang kesurupan. Tadi saya di Komal Kristen juga begitu. Halo Bang Iya Zuma. halo. Iya halo. Saya pengen bertanya Bang. Ini ada tema, tapi host tidak mau arahkan. Ya. Ini temanya ini Bang, Kristen atau Islam yang mati itu karena apa? Itu temanya Bang. Jangan langsung bertanya Bang. Tema lihat Bang. Oh, nggak boleh bertanya selain itu Bang. Ini temanya ini Bang, kita diskusi itu harus satu arah Bang. Harus benar-benar mengedukasi teman-teman. Jangan keluar dari tema Bang. Nanti setelah ini berlangsung tema ini baru Anda bertanya gitu loh Bang. Tema dulu Bang, perhatikan. Siap. Jadi begini Bang Juma. Kalau orang Islam kan mati itu pasti ada kebangkitan juga, akan kita itu ada di dalam kubur dan di padang mahsyar kan. Iya. Berarti kalau di Kristen gimana tuh, Bang Juma? Kalau Gimana? mafia ini Islam apa Kristen? Kristen. Saya Islam Bang. Hah? Kristen Saya dia Islam. Kristen. Ngaku Islam tuh? Saya kick ya, Anda saya kick ya, ngaku Islam ya. Saya kick ya. Yang diterima Kristen. Kristen dia. Oh dia Kristen. Kristen. Ngaku Islam. Oh dasar bulus. Dari mana Akang tahu dia Kristen? Dari profilnya Gurunda, dari ininya. Oh. Oke. Ya, ini ada Sirait. Selamat malam, Sirait. Malam abang, Kristen apa Muslim Bang? Kristen bang. Baik, ini temanya ini Bang. Kalau mau diskusi Bang, Kristen atau Islam mati karena apa? Oke, kasih saya kesempatan bicara 30 menit. Gini aja bang,
2 tahun masuk 30 menit, lama amat 30 menit. 30 detik. Oh, 30 detik. Silakan. Ngehujat saya kick ya. Ini bang. Kalau udah bisa saya ngomong, abang perintahkan ya, biar saya bicara 30 detik. Sudah? Ya, silakan Saya bicara 30 detik. Oke bang, begini bang, kita tidak usah banyak bahas sana bahas sini. Intinya gini Temanya bang. ini Kristen atau Islam mati Iya. karena apa? Bahasa basi ini lagi. Aduh, Kristen. Sabar, sebelum saya ke sana, saya bicara dulu toh. Jadi bagus ini yang Bapak bikin ini, kayak komal-komal ini bagus, tapi alangkah baiknya bang, kita sama-sama umat beragama saling menghargai. Tapi kenapa Anda sudah orang yang ke 1000 yang ngomong kayak gitu bang, orang ke 1000 kali bang. Oke. Udah sering kita dengar Oke, kayak gitu bang. Kita nggak butuh Oke, saran, langsung ke topik kita aja, butuh Bang, ya. diskusi bang. Oke, langsung ke topik aja. Ya, Kristen topik aja langsung. atau Islam mati karena apa? Oh, karena dosa bang. Iya. Jadi kalau di Islam itu perintahnya mati dalam keadaan selamat. Terus kemudian umat Islam itu karena memang sudah sampai usianya, maka mereka mati. Dan di dalam Al-Quran diterangkan dengan sangat jelas bahwa kematian dalam Islam itu harus dalam keadaan muslim. Seperti itu adanya. Muslim itu ya selamat. Nah, sedangkan di dalam agama saudara, seperti yang Anda sampaikan barusan, orang Kristen itu mati karena dosa. Nah, sekarang kalau mati karena dosa itu kemana perginya nanti? Surga atau ke neraka? Bagi yang mengimaninya masuk surga bang. Tapi matinya mati karena dosa. Begini bang, kita Kristen ini kan bang, Ya, kita ini hidup di sini sudah dimateraikan dengan pengampunan dosa melalui Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Kita sudah diampuni bang, kira-kira begitu bang. tapi faktanya matinya Kristen itu karena dosa. Kalau diampuni, Iya, kenapa mati karena dosa kalau sudah diampuni? Jadi gini bang, kalau abang mengartikan mati karena dosa, mengartikannya secara sempit, cara pemikirannya nggak nyambung kita bang. Ya, Anda yang bentrokan dengan dalil. Anda mengatakan dosa Kristen sudah ditebus. Berarti Gini, kan, Bang, berarti kan sudah tak ada dosa. Begini bang, sebelum ke dalil bang, gak usah bahas-bahas dalil dulu. Sekarang kita lihat dulu yang ini di Indonesia ini. Kenapa di Indonesia? Bagaimana apa yang terjadi? Kenapa lagi di Indonesia? Agama Kristen itu dilarang beribadah. Itu bagaimana itu bang? Itu Kenapa? penipuan. Itu program untuk mencanangkan bagaimana bisa menghembuskan isu bahwa orang Kristen itu selalu terintimidasi, selalu tertekan, selalu hidup dalam mencekam. Itu fakta, hanya ilusi. Sedangkan realnya orang Kristen itu justru bebas seenak perutnya di negara ini. Bahkan untuk sekedar menggunakan kemudian Bibelnya yang dari Yunani itu saja, mereka menggunakan istilah-istilah Islam tanpa ada yang kemudian bisa berusaha untuk melarangnya dan menghentikannya. Kalian itu selalu merasa korban, padahal kalian itu pelaku yang tidak punya malu. Itulah kalian. Gantian bang. Ya gantian, kan tadi Anda ini, berarti bang. saya lagi kan begitu. Oke, masuk ke bang. Itu udah saya dengar tadi.
di sekitar abang atau di sekitar yang abang tahu lah di medsos atau berita-berita, betul tidak agama Kristen itu memang bukan sengaja dihembuskan Biar oleh bagaimana? media-media. Memang itu program kalian. Program bagaimana Oke. kemudian umat Islam itu ya diberitakan sesuai yang Anda inginkan. Buruk, Islam itu buruk, Islam itu jahat. Itu propaganda yang kalian lakukan sengaja. Tapi fakta di lapangan yang merusak itu kalian. Bang. Yang merusak itu Sebaliknya, kalian Bang. yang merusak. Sebaliknya orang Kristiani itu mau di daerah Sumatera, mau di Papua, mau di daerah mayoritas Kristen, musola itu di setiap rumah makan ada, di setiap loket-loket bus ada musola, tapi nggak pernah kita larang. Itu bagaimana itu Bang? Jawab Ya, dulu Bang. kenapa anda kemudian harus melarang sementara kami penduduknya lebih baik daripada kalian? Kalian mau bikin juga gereja di setiap rumah makan gitu? Siapa yang mau ibadah di situ? Kucing, ayam, tikus. Sementara jumlah kalian itu cuma berapa orang? Ada aja orang ini. Memang kalau di gereja berarti sekarang karena dulu, itulah, Bang, ya? sekarang gini, memang di gereja kamu itu sudah membludak jemaat. Membludak sampai kalian harus bikin gereja lagi. Setahu saya di gereja itu cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kenapa harus Maksudku banyak begini, gereja kalau aku tidak ada yang ibadah di situ? Cuma 2 orang udah mau bisa bikin kujawab, Bang. gereja. Setiap rumah mau bikin gereja gitu. Siapa yang mau ibadah? Aneh-aneh aja. Udah bisa kujawab Bang? Silakan. Udah bisa kujawab Bang? Silakan. Gini Bang, kalau ini saya bilang bukan abang nggak cerdas, bukan saya cerdas gitu. Di setiap perusahaan, pabrik-pabrik itu Bang Ada musola. dikasih musola untuk Iya karena di Muslim. situ mayoritas Padahal itu- Islam. Masa mau bikin gereja dulu. yang Kristen cuma 2 orang? Aneh. Dengar dulu Bang, dengar dulu. Padahal Bang perusahaan itu Bang punya orang Cina. Iya saya orang tahu. Cina. Saya tahu. Saya ngerti. Apa masalahnya? Jadi kalau misalnya kayak saya nih, saya punya wisata. Karyawan saya kemudian ada Kristen 2. Saya harus bikinkan gereja begitu. Enak aja kau minta fasilitas gereja orang Kristen itu kan ibadahnya cuma hari Minggu. Pulang sana rumahmu ke gerejamu, jangan di kantor. Kantor itu Senin sampai Jumat. Santer-santernya Bang. Sabtu. Lo kamu dibikinkan gereja juga di tempat kerja. Nenekmu kiper. Gerejamu Bang itu Juma. nanti di hari libur. Untuk Bang apa Juma. kau bikin gereja banyak? Aneh. Pola pikir abang itu tentang gereja itu jangan sempit. Jangan Gereja itu sempit. Jangan sempit. Bisa di rumah kita. Ya silakan kalau begitu Anda paham berarti. Terus kenapa kamu menuntut Bisa. mau diperlakukan sama seperti umat mayoritas? Maksud lu apa? Maksud saya Bang, bikin kita nggak usah marah-marah dulu. Ya saya nggak marah, Kita cuman kamu itu konyol. Materi yang kembali Bukan konyol, Bang. konyol. Ini ada tema tapi larinya Ini. entah kemana-mana. Intinya kami tahu bahwa kalian ingin citra Islam itu rusak melalui media sosial. Setiap ada kejadian, wah dipiralkan. Setiap ada kejadian, dipiralkan dan seterusnya. Itu kan yang kalian Bang mau. Juma. Saudara, Bang Juma. kalau kami juga mau melakukan hal yang sama licik seperti kalian, setiap hari kami akan kemudian memposting makanan-makanan kalian. Tikus, kucing, yang kalian bakar di pasar itu ular, biawak, kadal. Supaya orang tidak ada yang mau murtad. Kami pertontonkan itu. Tapi untuk apa? Beda dengan kalian. Sedikit-sedikit Islam, sedikit-sedikit Islam, sedikit-sedikit Islam. Tujuannya Bang Juma. untuk kristenisasi gitu loh. Bang Juma, sudah berapa provinsi abang jalani Bang? Alhamdulillah saya sudah banyak provinsi. Kenapa emang? Abang udah pernah ke Papua? Ke Papua belum? Abang sudah pernah ke daerah mayoritas Kristen? Ini lu mau diskusi apa mau ngajak kuliner?
Udah pernah bang? Dengar dulu bang. Jadi bang, banyak bang jalan-jalan ke daerah mayoritas Kristen. Kita Saya menghargai sudah umat sering, Muslim, Bang. saya ke Toraja, saya ke Danau Toba, saya kemana-mana udah. Nggak usah kau ajarin saya. Di mana basis terus? kalian ada di situ, binatang semua bisa dimakan, diperjualbelikan. Oke, terus tanggapan abang tentang Kristen yang di mayoritas penduduk Kristen, bagaimana kami sama agama Muslim bang? Menghargai kan bang? Lah kalian ini, kalian hidup di mayoritas umat Islam, kalian kenapa rupanya? Hah? Itulah Kristen itu bang, menghargai bang, mayoritas menghargai. Tidak ada Jadi, itu. abang, Dengarkan saya, manusia keciluk, dengarkan saya. Kalau kau menghargai umat mayoritas di Nusantara ini, kau jangan menyebut kitabmu, jangan kau sebut kitab itu dengan Alkitab. Jangan kau sebut Tuhanmu itu dengan sebutan Allah. Kalau kau menghargai kami, hapuskan semua istilah-istilah Islam di dalam kitab sucimu. Kalau kau menghargai kami, oh itu sok cantik, sok paten. Karena memang mental penjajah, mengambil punya orang lalu diklaim punya sendiri. Itu mental penjajah tuh. Aneh kau ini. Memangnya kau mau diapakan? Orang Yahudi saja yang kau ambil kitabnya, kau di sana diludahin di Yahudi sana. Datang kau di sini, sudahlah kemudian penjajah itu seagama dengan kamu, perampas kemudian manusia di dunia ini, di Indonesia ini adalah seagamamu. Sekarang kamu stop paten gitu. Apa sih maunya? Sudah hidup dengan damai, tentram. maksud saya udah bisa bicara bang. Kamu ngomong udah turunkan aja orang gila ini. Kau di bawah aja. Suci apapun iman bang. Nggak ada cerita nenekmu kiper. Biar bagaimanapun kau biar mengatakan dirimu bagaimana agamamu itu berasal dari orang yang menjajah Nusantara ini. Titik. Yang sok cakep kau di sini. Mau ngajak kuliner dia. 350 tahun Nusantara ini diteror, dijajah oleh orang-orang yang seagama denganmu. Jangan kau sok cantik. Tidak bisa kau menutupi kisah itu, sejarah itu. Sekarang kamu sok paten ketika kemudian penjajah yang beragama dengan kamu itu berhasil diusir. Sekarang kamu sok suci, nenekmu kiper. Ya, ini ada Anastasia sama Lexi. Selamat malam. Selamat malam bang. Dari Kristen bang Lexi. Iya saya Kristen bang. Ya, terus Anastasia Muslim apa Kristen? Ya, nggak ada suara. Bang Lexi, ini temanya ini malam ini, Kristen atau Islam mati karena apa? Ini temanya ya, jangan keluar dari tema. Ya kalau emang mati ya di tangan Yang Maha Kuasa, abang. Kristen itu mati karena dosa. Emang dosa gimana sampai bisa mati? Ya tanya dalil agak kitabnya saudara kan di Roma 8:10 itu. Jika Kristus ada di dalam kamu, kadang maka abang bicara Roma berapa langsung dibuka ditunjukin karena Roma kadang juga abang tunjuk bilang ayatnya juga salah. Roma 8:10. Coba dibuktikan mana, tunjukinlah. Silakan Anda baca. Ngapain saya baca bang? Saya nggak pegang Alkitab di sini. Oh ya sudah, kalau begitu kamu ke gereja, kau colok pantatnya pendeta, kau tusuk-tusuk pantatnya, habis itu kau cium. Mana ada bisa gitu, nggak ada. Iya bisa aja, kenapa tidak? Ngapain kau naik ke sini? Saya pula yang harus bacakan, saya tunjukkan pula kau. Matamu suwe. Kau ke neraka. Kalau kau nggak mau belajar Biblemu, siap-siap aja ke neraka. Ya, Anastasia, Muslim apa Kristen? Sama kitabnya sendiri kok jijik, nggak mau baca.
Ke gereja aja, col pantat pendeta itu. Kan aku open cam bukain data barusan sambil bantu, kok nggak bisa ya? Oh bisa Ustadz, sok saya gedein. Saya undang. Intinya di kitab Anda dikatakan, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Itu kitab. Kami umat Islam tidak mau mati karena dosa. Kami mau mati karena ajal. Karena kami mau mati karena sudah mau harus pindah ke alam yang lain. Mati dalam keadaan selamat. Itu kami. Tapi kalau pindah di agamamu, mati karena dosa. Kami nggak mau. Jadi umat Islam dimanapun berada, jangan mau mati karena dosa. Jangan. Mati karena ridha Allah. Mati karena sudah berada dalam posisi muslim. Illa wa antum muslimun. Ya. Mati karena selamat. Nah itu Islam. Silakan yang lain. Ya, Anastasia. Buka mute-nya, Anastasia. Naik kok nggak ngomong bang. Dari tadi minta naik 3 kali. Ayo bang, buka mute-nya bang. Emang oten dia? Sepertinya. Ngorok dia. Enggak, Bang Kores yang ngorok gitu. Di belakang. Kecapean Bang Kores. Ya Ustadz mau buka data apa Ustadz? Udah tadi saya bantu tampilkan data Gurunda itu Roma 8 nomor 10. Oh iya. Udah tadi aku udah open cam, belum kelihatan ya? Kelihatan sih. Oke, itu aja. Jadi kalau mereka sudah tahu, mereka tidak akan mungkin menang dari segi data ya kan ya. Sedangkan mereka harus menggiring manusia nih ke neraka. Karena penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Ketika mereka tidak sanggup lagi menyesatkan menggunakan data-data dalam kitab mereka, maka mereka menyiapkan wadah berupa kesenangan, hura-hura, hiburan. Nah, makanya mereka rencana membuat tempat wisata yang konon religius kata mereka. Nanti di situ kamu tidak bisa aku murtadkan dengan data-data Bible. Tapi saya akan memurtadkan kamu dengan memberikan sajian-sajian kenikmatan dunia. Makanya kita harus hati-hati nih. Umat Islam harus menjaga anak-anak kita. Mereka memberikan fasilitas yang menjauhkan kemudian umat Islam itu dari Islamnya. Mereka menyediakan kenikmatan-kenikmatan untuk menjauhkan Islam dari Quran. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Mereka kebuka lapangan pekerjaan, di mana lapangan pekerjaan itu justru adalah tempat yang sifatnya mengajak kepada kekristenan atau mengajak kepada pemurtadan. Ya, seperti yang mereka akan lakukan di Solo. Hati-hati tuh teman-teman. Mereka tidak bisa lagi membantah kita dengan dalil, karena musuh mereka adalah dalil mereka. Maka mereka menyiapkan kemudian kenikmatan-kenikmatan duniawi untuk umat Islam itu jauh dari Islamnya. Karena kalau mau berdiskusi seperti ini, mereka sudah kalah lebih dulu. Kayak tadi tuh si Jerry. Nggak bisa, itulah gambaran sebenarnya. Maka mereka lebih cenderung kepada bagaimana anak-anak Islam ini dimurtadkan, dijauhkan dari Islam dengan cara menyediakan tempat-tempat maksiat. Tuh. Kita harus hati-hati. Umat Islam harus hati-hati.
Umat Islam harus memperkuat akidah. Karena musuh ini lihai. Musuh itu pintar sekali. Musuh itu sangat pintar. Ya, 0%. Selamat malam. 0%. Namanya kok angka semua 0%. 4,439. Kabur. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ya. Buat teman-teman Muslim jangan dulu minta naik ya. Ini kebanyakan, ini banyak banget. Mohon ya buat teman-teman Muslim dibatalin dulu minta naiknya. Biar kita diskusi dulu, biar Gurunda diskusi dulu teman-teman ya. Ya. Kos break itu dinaikin lagi. Aduh, ini Gurunda kok nggak bisa jawab pertanyaan saya sih? Iya, saya nggak bisa jawab pertanyaanmu. Saya boleh bertanya? Aneh. Bertanya tapi ngomong terus. Lucu. Dia menginginkan Tuhan kita itu sama seperti Tuhannya. Kan lucu. Tolak ukur yang ada di dalam agamanya, dia mau pakai. Dia menyamakan dengan tolak ukur yang ada di agama kita. Memang kami akui Tuhanmu itu manusia, makhluk roh, datang ke dunia, jadi manusia, dibunuh manusia. Jangan kau mau samakan Tuhan kami dengan Tuhan kalian. Sampai kamu harus mendudukkan Tuhan itu harus sesuai dengan Tuhanmu. Jangan. Lucu kau itu. Tuhan kami itu bukan makhluk. Jadi seperti di agama Anda, seorang bapak bertemu dengan seorang anak, ngobrol dia. Tidak begitu konsep di agama kami. Jangan kau samakan di konsep agamamu. Tuhanmu memang makhluk, kita akui itu. Kamu menang dari sisi itu. Kau bisa menunjukkan Tuhan, kau bisa melihat Tuhanmu. Andaikan dia datang sekarang, kau bisa ngopi bareng di warkop dengan Tuhanmu. Bisa jalan-jalan, bisa naik motor dengan Tuhanmu. Kami akui itu. Tapi jangan standar itu kau mau pakai di kami. Karena Tuhan kami bukan makhluk. Gitu loh. Andaikan Tuhanmu hidup di zaman sekarang, dia juga main HP, main TikTok. Gitu. Liburan juga di kota Bandung kalau udah capek dia. Jangan disamakan. Tuhan kita beda. Tuhan kami itu bukan makhluk, sementara Tuhan kamu itu makhluk. Jadi pertanyaanmu, pertanyaan apa itu? Tuhan itu nggak ada. Ya karena kau nggak pernah lihat, matamu itu nggak bisa lihat Tuhan. Halo, silakan. Ya, izin menyapa dulu Gurunda. Ini Mr. John. Silakan. Halo, dari Kristen. Mr. John. Oke, tidak monitor sepertinya. Giovanni, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Alhamdulillah Islam bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bergabung ya mendengarkan bang. Oke, siap. Terima kasih. Sehat selalu. Semoga dimudahkan setiap urusannya. Saya rasa tadi dia itu bertanya yang tidak membutuhkan jawaban, Gurunda. Iya. Bertanya tapi tidak membutuhkan jawaban. Iya. Bahkan pertanyaannya pun itu cacat. Mengatakan Allah tidak ada, di sisi lain Allah berfirman dalam Al-Quran. Dalil sudah disebutkan, dia tidak peduli dalil apa yang disampaikan. Karena dia tidak butuh itu. Nah, itulah Oten yang putus asa. Bravo. Makanya kata Yesus, jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi, karena hanya akan diinjak-injak saja. Tuh. Benar itu, benar itu. Oh, iya. Karena mereka juga tidak menerima perkataan-perkataan Yesus yang datang kepada Bani Israel.
Ini Mr. John monitor nggak ini? Oh, kayaknya dia tidak monitor. Nanti kalau monitor request lagi ya Pak ya. Biar tidak ada yang bilang berhala di atas. Oke. Si Prikitiu request lagi Gurunda. Naikin apa gimana nih? Suruh open cam. Kalau naik suruh open cam. Oh iya. Kalau enggak turunin. Oke. Ayo Prikitiu. Open cam, nggak apa-apa nanti saya temenin juga tuh guru kami sudah open cam. Nah, biar kau benar-benar niatnya mau diskusi. Saya mau diskusi tapi Zuma nggak bisa jawab pertanyaan saya. Waduh. Ya, buka dulu kameranya. Bersilat lidah, omong kosong, bohong, apa itu? Daripada kau bersilat pantat, nggak jelas dari tadi omongan. Saya nanya nggak bisa dijawab, lalu muter-muter bersilat lidah. Nggak mau kembali ke tema, nggak mau diskusi nggak sama guru kami? Itu garuk-garuk kepala dia tuh, artinya dia memang goblok itu, nggak bisa jawab pertanyaan saya. Dia kalau saya goblok orang yang goblok Yesus kok, kenapa Bang cuma yang dibilang yang goblok kan Yesus? Ayo coba jawab kalau memang bisa, kamu pintar. Coba jawab. Memang yang goblok itu Yesus. Coba jawab Siapa yang goblok itu namanya? Islam itu harus memuliakan Yesus. Islam yang benar itu harus memuliakan Yesus. Anda berbohong. Tapi menurut Bible memang goblok dia, musim buah aja nggak ngerti. Memang goblok dia. Kan Yesus ada di. Apa ada apa? Kalau musik buah aja nggak ngerti, kalau bukan goblok apa namanya? Tolol. Selamat malam Bang Zuma. Malam saudara Jason. Ini satu lagi Bang, saya ketemu Bang. Mau tanya ini Bang. Al-Baqarah ayat 5. Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kenapa kami tidak kasih beruntung Bang? Kenapa harus dipilih-pilih orang Bang? Ya karena Anda tidak beriman. Coba Anda beriman. Harus iman dulu Bang ya. Ya dong. Orang tidak beriman itu ya ke neraka. Matinya pun mati karena dosa kan mereka nggak beriman. Orang beriman itu kada aflahal mukminun, beruntunglah orang-orang yang mukmin yang beriman. Anda tidak beruntung kan Anda tidak beriman. Itu tadi pertanyaan saudara Kristen yang tadi barusan yang penghujat itu. Dia maunya Tuhan itu terlihat. Itu bukan iman namanya. Kalau terlihat itu bukan iman, itu percaya, yakin. Yang disebut iman itu tidak terlihat tapi meyakini hal itu ada. Itu baru iman namanya. Seperti yang tadi malam Bang yang abang bilang ya. Iya. Seperti itu Bang. Iya Bang. Itu aja Bang, saya izin di bawah. Turunkan Bang, di bawah aja Bang. Mendengarkan. Terima kasih Bang penjelasannya. Siap. Oke, Seran. Ya Bang, salam Bang. Ya, dari Kristen. Ya. Oke, baik. Kembali ke tema, ada yang mau disampaikan? Silakan diskusi sama guru kami. Tadi saya mendengar bilangnya katanya itu orang Kristen tidak beriman, lantas lebih apa? Imannya abang mereka itu lebih kuat karena tidak terlihat namun percaya ya kan? Ya, kata iman itu sendiri hanya ada di Al-Quran Bang. Dalam kitab Anda itu nggak ada. Tapi begini Bang. Nanti di Indonesia baru ikut-ikutan pakai kata iman. Iya, tapi begini Bang. Percuma kita punya iman, tapi kalau kita tidak punya juru selamat Bang, begitu. Di Kristen juru selamatnya siapa? Ada, kita juru selamatnya itu ada. Bahkan ada 3 Bang. Siapa itu? Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Oke. Coba Anda tunjukkan di mana Bapak sebagai juru selamat kepada orang yang makan babi. Semua itu sudah tercatat, Abang. Bahkan sebelum... Ya, silakan tunjukkan dalilnya. Justru Yesaya 66 nomor 17-18, Tuhan Bapa akan datang membakar dengan api semua pemakan babi. Gimana Anda mau selamat? Ya, abang tahu tidak? Abang tahu tidak? Api yang disebut itu dia tidak membakar dia. Bahkan disentuh dengan tisu pun tidak terbakar, Abang. Dalilnya tidak begitu. Dalilnya jelas membakar habis sehingga mereka kemudian tersiksa. Itu jelas tuh. Kemudian Yesus datang mengusir orang-orang Kristen. Matius 7 21 sampai 23. Lalu mana juru selamatnya Kristen mana? Berarti abang membacanya itu cuma sepintas saja. Ya, sekarang Anda tunjukkan kepada saya juru selamat Kristen itu yang mana, di mana dalilnya. Masalahnya saya mau memperjelaskan kepada Bang Zuma, tapi sayangnya yang Bang Zuma percaya itu orang yang sudah meninggal dan belum hidup kembali. Sekarang juru selamat Anda siapa? Itu dulu. Ya, semua orang sudah tahu, Abang. Ya, siapa? Mana? Kasih dalil di mana Yesus kemudian menjadi juru selamat untuk non Yahudi. Silakan. Saya tunggu. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Bukan Andanya, Yesusnya yang saya tanya. Di mana Yesus mengatakan kalau dia adalah juru selamat untuk non Yahudi. Silakan. Ada? Begini, Abang. Kita membahas soal agama, tapi orang yang kita bahas itu dia menceritakan sesuatu yang tidak pernah masuk akal. Itu seperti begini, kencing unta diminum lah, kencing setan tumbuh jadi tembakau lah, kencing di telinga orang yang tidak bangun subuh untuk melakukan apa itu namanya itu dalam agama Islam. Itu tidak masuk akal, khayalan itu, Abang, khayalan. Kalau Tuhan dibunuh manusia masuk akal. Dikit lagi. Jadi agama yang benar itu kalau kitab sucinya ada cerita pesta makan tai gitu. Seperti itu dalam Dua Raja-Raja itu. Cerita soal begitu, lantas bagaimana ada, dengan hadis-hadis yang di dalam Dua Raja-Raja, kau baca Dua Raja-Raja 18:27 tuh. Ada pesta makan tai itu. Salah. Kalau itu bukan punya Yesus kami. Kalau itu kitab lama itu. Itu perjanjian lama, bukan punya Yesus kami. Perjanjian lama itu budaya Israel. Itu perjanjian lama itu. Oh, itu bukan Yesus ya? Berarti yang berfirman di perjanjian lama itu bukan Yesus. Tidak. Bukan. Yesus kami itu di perjanjian baru. Jadi Tuhan oleh dia punya rasul-rasul 12 rasul. Iya. Yang abang kutip itu di perjanjian lama itu. Iya, itu yang di perjanjian lama itu yang berfirman bukan Yesus. Bukan Yesus yang berfirman di situ, bukan? Bukan. Artinya Yesus itu lahir di abad pertama. Jadi perjanjian lama itu yang turun itu dulu kayak ke si Musa turun Taurat. Si Yahya Jabur kan gitu setelah. Jadi bukan Yesus yang berfirman di situ, bukan? Allah Bapa. Bukan Yesus. Bukan Yesus, itu Allah itu. Iya. Berarti Yohanes 1 nomor 3 itu Tuhan pernah membuat agama, itulah kebodohanmu. Berarti Yohanes 1 nomor 3 itu bukan Yesus ya? Mana pernah Tuhan membuat agama? Yang membuat agama itu manusia. Berarti yang di Yohanes 1 nomor 3 itu bukan Yesus saja, itu dibuat oleh manusia. Yohanes 1 nomor 3 itu bukan Yesus. Katanya Tuhan pernah membuat agama. Kapan pernah Tuhan membuat agama? Itulah kebodohan. Mau dengar dia. Ngomong sendiri dia. Padahal di komal kita. Mental penjajah gitu. Agama yang dibawa penjajah itu gitu. Bukan mental penjajah. Sekarang yang di Yohanes 1 nomor 3 di situ siapa? Dengar dulu. Kalian kan tidak percaya dengan kitab kami karena kitab kami itu sudah dipalsukan. Tapi kalau berdebat kan rujukannya pakai kitab kami itu kan namanya sengklek untuk menampar muka kamu. Itu untuk menampar muka kamu. Ketika kau mengatakan Yesus itu bukan yang berfirman di dalam kitab Taurat atau yang berfirman dalam kitab Perjanjian Lama, tetapi ketika Anda berbicara mengenai Yohanes 1 nomor 3 itu adalah Yesus. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3 itu siapa itu, Yesus atau bukan? Tidak. Coba
Coba ini siapa ini namanya ini? Coba kau buka Yohanes 1 nomor 3. Itu Yesus atau bukan? Ibaratnya di pengadilan kita hadirkan saksi untuk memenangkan kita di perkara. Tapi kita percaya itu saksi. Itu namanya kan orang bodoh namanya itu. Kalian juga gitu. Yohanes 1 nomor 3 itu siapa? Yohanes 1 nomor 3 itu siapa? Yohanes 1 nomor 3 itu siapa? Kalian tidak logika. Yohanes 1 nomor 3 itu siapa di situ? Itu udah dirubah menurut kalian. Yohanes 1 nomor 3 itu siapa? Itu imanmu. Yang kutanya kamu. Seharusnya pembandingnya pakai kitabmu, jangan pakai kitab kami. Itulah kebodohan kan itu imanmu kan? Makanya saya bertanya. Pembandingnya harus kitabmu, jangan pakai kitab kami. Karena itu kemudian jadi saya itu kitabmu yang saya tanya, kitabmu. Itulah kebodohan logikamu sengklek. Ibaratnya di pengadilan kita hadirkan saksi ini loh bang, ketika kita pakai Bible untuk menghadapi Anda itu ibaratnya buang sampah pada tempatnya bang. Kalau saya pakai Bible untuk menghadapi Anda itu ibarat buang sampah pada tempatnya, ngerti? Gini bang, kalau ada uang palsu udah turun kau nggak bisa diskusi kau turunin aja host. Kau yang bodoh. Udah turun. Kalau ada uang palsu harus ada uang. Al-Quran yang asli, kita punya yang palsu. Itu aja, sederhana. Kita jumpa lagi. Kau buka lah. Ya. Tadi anda tanyakan tadi Yohanes 1:3. Itu siapa yang yang Kristen ya? Yang benar yang jelas. Roy diam dulu Roy. Ini Gordon dulu. Diam satu-satu biar nggak ada paduan suara di sini ya. Kami yang Muslim menyimak. Kau buka lah, terangkanlah. Kalau memang kau tahu. Saya kan bertanya. Wahyu apa? Yohanes 1. Ini kalau nggak ini nggak usah naik, dia menyimak aja lah. Yohanes 1 nomor 3 itu siapa? Silakan. Itu pertanyaan saya. Pada mulanya adalah firman bersama darah dan firman itu. Ini kan merujuk pada firman yang di 1:3. Di segala sesuatu ciptakan dia dari dia segala sesuatu yang ada. Dia itu siapa ya? Firman itu adalah Bapa sendiri. Bukan Yesus. Bukan, kan di sana belum Yesus. Berarti di 1:14 baru dia firman menjadi manusia. Berarti Yesus ini adalah hal yang baru kan? Ya iya, yang datang dari firman. Berarti dia ciptaan kan? Ada kasih menjadi. Ya, berarti dia ciptaan kan? Ya iya, Yesus ciptaan. Bagus. Mantap. Bagaimana saudara Roy? Anda sudah mendengarkan saudara kalian mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan? Roy? Jadi Anda sudah dengar Yesus itu ciptaan. Jadi benarlah pengakuan kami umat Islam bahwa Kristen ini adalah penyembah ciptaan, penyembah makhluk. Ya iya. Dari mana caranya kita menyembah Allah Bapa tanpa Allah Bapa memberikan cara untuk mengenal Dia? Ya dengan caranya Bapa sendiri, akalnya Bapa sendiri, logosnya. Buka kameranya John. Mengenal Dia bagaimana caranya? Tidak mungkin kita menyembah Allah Bapa tanpa ada tujuannya. Maksudnya? Ya, sekarang ini contohnya surah 14. Sembahlah aku. Oke, caranya menyembah Allah Bapa gimana cuma? Caranya itu dengan Allah itu gimana? Caranya pasti ada yang mengajarkan kan? Nabi Muhammad mengajarkan cara menyembah. Begini loh cara menyembahnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Puasalah kalian sebagaimana kalian melihat aku puasa. Zakatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku zakat. Berarti ada wakilnya yang diutus kemudian untuk mengajarkan cara menyembah, cara beribadah. Sama seperti Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:12, barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Maka Yesus sebagai jalan, ya harus diikuti. Jalan itu menunjukkan kiri apa kanan, naik atau turun. Itu ya betul. Jangan pula jalan yang disembah, karena dia jalan ini hanyalah metode. Itu hanya cara menyembah. Yesus ajarkan cara menyembahnya seperti apa. Yesus mengajarkan. Pertanyaanku gini, di surah At-Toha 14 mengatakan, sesungguhnya aku Allah, sembahlah aku. Aku ini kan minta disembah. Iya. Siapa Allah? Allah. Di saat kita menyembah Allah yang tidak kelihatan, tidak bisa dengar caranya gimana? Kan Nabi Muhammad sudah menunjukkan caranya menyembah gini. Nabi Muhammad apa? Di surah berapa?
Sallu kama ra'aitumuni usalli. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kita harus mengikuti Nabi Muhammad, cara beribadahnya seperti apa, caranya sujud, caranya puasa dan seterusnya itu sudah diajarkan. Iya, menyembah Allah itu cara kata Nabi Muhammad seperti apa? Ya itu kan Nabi Muhammad sudah mengajarkan. Makanya umat Islam melakukan prosesi ibadah itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang kami lakukan adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Sama seperti Yesus itu turun kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk kemudian beribadah kepada Tuhan. Caranya Yesus sudah tunjukkan. Sama seperti kami, puasa, sujud, sholat. Dan kemudian Yesus juga sunat. Kemudian Yesus mengajarkan muridnya untuk bersyahadat, berikrar, mengenal Tuhan satu dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu jelas itu. Sedangkan Kristen beda. Kristen ini bukan pengikut Yesus. Oke. Coba bacakan, coba dulu. Dibacakan dulu di surah An-Naml 91. Coba. Katakan di sana ya. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, negeri Mekah, kan? Oke. Di situ menyembah Tuhan negeri Mekah. Sekarang tanya, Allah mau mengatakan sembahlah aku. Cara menyembahnya gimana? Ya diajarkan oleh Nabi Muhammad. Iya, menyembah mana? Bagaimana Nabi Muhammad beribadah kepada Tuhan negeri Mekah? Ya begitulah kami beribadah. Berarti kita menyembah siapa? Menyembah Tuhannya negeri Mekah. Tuhan negeri Mekah, Tuhan yang benar. Yes, pasti. Di mana katanya? Di mana? Di mana tertulis Tuhan negeri Mekah, Tuhan yang benar? Di mana? Jelas sekali Al-Quran mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Berarti Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan negeri Israel, Tuhan negeri Malaysia, Tuhan negeri Indonesia, Tuhan alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam, yaitu Allah. Tuhannya negeri Mekah, Tuhannya negeri Malaysia, Tuhannya negeri manapun, dialah Tuhan satu-satunya. Tuhan negeri Mekah artinya bahwasanya orang-orang yang ada di Mekah itu adalah menyembah kepada Tuhan yang benar. Itu maksudnya ayat itu. Baik, kita buktikan. Silakan. Menurut Bang Juma ya, menurut Quran, yang benar itu Tuhan negeri Mekah atau Tuhan bangsa Israel? Tuhan negeri Mekah itu adalah Tuhan seluruh alam semesta. Iya, menurut Quran tunjukkan. Kalau menurut Tuhan negeri Mekah, Tuhan yang benar, tunjukkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Mekah itu termasuk alam enggak? Termasuk semesta ini enggak di Mekah itu? Pastikan ada tertulis. Enggak, kutanya dulu samamu. Kutanya dulu samamu. Apakah kota Mekah itu termasuk bagian alam semesta? Di mana? Tuhan negeri Mekah memang apakah Mekah itu alam semesta? Pertanyaan saya, apakah Mekah itu? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah Mekah itu bagian daripada alam semesta? Iya, bagian dari alam semesta. Oke, bagus. Sekarang saya balik tanya. Alam semesta itu Tunggu. Sekarang saya balik nanya. Apakah Tuhan Israel itu juga Tuhannya negeri Mekah? Ada nggak dikatakan di situ? Di dalam Quran mana nggak dikatakan? Saya ulang lagi. Apakah Tuhan Israel itu adalah Tuhan bagi negeri Mekah? Tidak ada dikatakan. Oh, berarti terbatas Tuhan Israel itu. Makanya saya tanya sama Juma, menurut Quran, Tuhan yang benar itu menurut pertanyaan saya sudah sangat jelas. Dan Anda sudah mengatakan, dengar. Anda mengatakan Tuhan Israel bukan Tuhan negeri Mekah. Berarti Tuhanmu itu, Tuhan Israel itu, Tuhan lokal. Baik, ya. Kita ini aja ya. Berarti Anda menyalahkan Allah Anda. Saya mengatakan, dengarkan saya. Saya mengatakan Tuhan negeri Mekah itu adalah Tuhan alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kenapa dikatakan Tuhan negeri Mekah? Karena orang-orang yang ada pada zaman itu memiliki dewa-dewa. Dewa-dewanya itu berkabilah-kabilah. Tuhan negeri Mekah itu artinya Tuhan alam semesta. Menandakan bahwa orang-orang yang ada di Mekah sampai hari ini itu menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Pertanyaannya, apakah kemudian Tuhan negeri Mekah itu adalah Tuhan bagi negeri Israel, Palestina?
Malaysia, Indonesia, Jepang, Amerika. Ya, kenapa? Karena Tuhan negeri Mekah itu adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan alam semesta. Nah sekarang pertanyaan saya balik samamu, apakah Tuhan Israel itu Tuhan negeri Mekah? Anda mengatakan bukan. Berarti Tuhannya Israel itu Tuhan lokal. Karena bukan Tuhannya negeri Mekah. Kalau Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Palestina, Tuhan negeri Malaysia, Tuhan negeri bla bla bla. Alam semesta Tuhan kami itu. Sedangkan ternyata Tuhanmu itu Tuhan terbatas, cuman Israel doang. Ini aja. Kita aja, cuma kita buktikan. Oke. Jadi menurut Anda sekarang, menurut kajian Anda, menurut Quran, ya, Tuhan yang benar itu Tuhan negeri Mekah atau Tuhannya bangsa Israel menurut Quran? Tuhan negeri Mekah itu Rabbus samawati wal ard. Iya, menurut Quran Tuhan negeri Mekah atau Tuhan bangsa Israel yang benar menurut Quran? Menurut Al-Quran, Tuhan yang benar itu ada Rabbus samawati wal ard. Sulit. Jadi sulit Anda pahami. Sulit Anda pahami. Pertanyaan cuma dua pilihannya, Tuhan negeri Mekah atau Tuhan bangsa Israel? Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan semesta alam. Israel itu juga semesta alam. Israel dalam arti kata keturunan Yakub yang tinggal di Palestina. Palestina itu alam semesta. Rabbus samawati wal ard, termasuk Israel Palestina. Sedangkan Anda sendiri tadi mengakui Tuhan Israel itu bukan Tuhan negeri Mekah. Berarti Tuhan yang Anda anut ini adalah Tuhan lokal. Baik. Anda beriman nggak kepada Tuhannya bangsa Israel? Saya beriman kepada Tuhan pencipta langit dan di situ adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Abraham, Ibrahim alaihissalam. Saya beriman. Itulah Allah negeri Mekah. Tuhan negeri Mekah. Oke. Ada nggak datanya kalau Musa pernah mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah? Innani anallah, innani anallah la ilaha illa ana. Perintahnya jelas. Al-Quran surat Taha ayat 14. Dalam kitab terdahulu ada nggak pernah Musa mengatakan Tuhannya itu Tuhan dari Allah dari negeri Mekah? Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali dikatakan Nabi Musa itu menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang menghidupkan dan yang mematikan. Kitab Kejadian jelas menerangkan seperti itu. Kitab Ulangan juga menerangkan seperti itu. Ulangan 32 nomor 39. Pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti berbicara mengenai Tuhan yang sama. Sekarang pertanyaan saya, adakah Tuhannya Israel itu adalah Yesus Kristus? Oke. Kok oke? Yesus Kristus itu adalah firman-Nya Sang Elohim. Saya tidak tanya itu. Yesus Saya tidak tanya itu. Kita tidak berbicara mengenai firman. Kita berbicara tentang Tuhan kan, sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan saya. Apa? Kalau kita mau bicara Tuhan, ya kita sepakat dulu Tuhan itu apa? Apakah yang disembah oleh Bani Israel, taruhlah Nabi Musa? Apakah yang disembah oleh Nabi Musa anaknya Maria? Jawab. Orang Israel menyembah Elohim. Tidak menyembah anaknya Maria? Tidak, karena anak Maria belum ada. Oh, berarti orang Kristen menyembah anak Maria? Iya. Berarti Tuhannya beda? Tuhan itu apa? Makanya kita bicara Tuhan. Berarti Tuhannya beda. Iya, Tuhan itu apa cuma? Tuhannya beda berarti. Ya. Tuhan itu apa? Tuhannya beda berarti. Ya. Kalau merujuk pada firman, Tuhannya beda berarti. Tuhan yang disembah Nabi Musa dengan Tuhan yang disembah Kristen sama atau beda? Oke, kalau merujuk pada ilahan sama, keilahan. Tapi dari mana Anda mengatakan sama? Di mana? Hei. Di mana Anda bisa menunjukkan data Musa menyembah anak Maria? Di mana? Tidak ada. Kenapa Anda mengatakan sama? Tuhan itu apa? Kok larinya ke situ? Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Tadi ada Tuhan negeri Mekah. Anda bahas Tuhan negeri Mekah. Giliran seperti ini Tuhan itu apa? Jadi Anda bertanya tadi tentang Tuhan negeri Mekah itu apa? Di Keluaran 20 itu dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu. Bukan aku dikatakan Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Nah sekarang apakah itu anak Maria? Hah? Jangan ada Allah lain katanya. Apakah itu anak Maria? Bukan anak Maria. Berarti jangan nyembah anak Maria. Jadi, di saat kita menyembah itu menyembah siapa? Sekarang saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah itu anak Maria? Allah itu bukanlah manusia, bukan manusia. Nah, sedangkan Yesus manusia dan anak manusia, betul? Iya.
Berarti kenapa kamu menyembah itu? Ya, karena melalui Yesus telah saya bisa mengenal Allah Bapa yang benar. Yohanes 17 Kenapa ayat 3. kamu menyembah yang bukan Tuhan gitu loh? Dengarkan. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal. Perhatikan, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan lalu mengenal Yesus yang Kau utus. Jadi nah, Yesus Allah dikenal Bapa yang sebagai benar apa? Itu yang tidak bisa dilihat. Yesus Kristus. Yesus itu dikenal sebagai apa untuk mendapatkan hidup kekal? Ya, sebagai juru selamat. Sebagai utusan. Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Saya menuhankan Dia karena saya hidup kekal itu, hidup kekal itu mengenal Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Ya, Yesus diutus, ya. Yesus dikenal. Yesus dikenal untuk memperoleh hidup kekal. Menurut Yesus, dia dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Ya, Yesus diutus, ya. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, untuk hidup kekal menurut Yesus, dia dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana itu Yesus katakan? Ada. Di mana? Ya, karena begitu besar kasih Allah kemudian maka dia mengeruniakan. Itu bukan ucapan Yesus, Lul. Itu bukan ucapan Yesus, Lul. Itu bukan ucapan Yesus yang saya tanya. Hidup kekal. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dia sebagai Tuhan atau mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Ya, oke. Yohanes 25 ayat 26. Baca. Ya, Anda yang baca. Ya. Apakah di situ kita dari hidup? Siapa percaya kepada hidup kekal? Yang saya tanya hidup kekal. Tadi ku kasih tadi Yohanes 3:16 tadi. Hidup kekal. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, katakan, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Apa lagi? Nah, Yesus mau dikenal sebagai apa? Oke, Yesus diutus. Sebagai apa di situ? Supaya orang mendapatkan hidup kekal, Yesus dikenal sebagai utusan atau sebagai pengutus? Oke, sebagai utusan. Kenapa? Lanjut. Nah, sekarang kalau hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan, kenapa Anda sembah? Ya, kenapa rupanya? Sekarang aku tanya. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Cara menyembah Tuhan, cara menyembah Allah yang tidak pernah kelihatan, tidak bisa dengar, caranya gimana? Aku tanya dulu. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Cara menyembah Allah yang tidak bisa dilihat. Kalau Anda dengar. Kan Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, terus kalau Anda sudah mengenal Yesus sebagai utusan, kan mustahil Anda menyembah dia karena dia hanya utusan. Utusan kok disembah? Kan gitu. Tapi ternyata terbukti Anda menyembah utusan ini. Dengan kata lain, Anda tidak mengenal Yesus. Sama dengan Anda tidak memperoleh hidup kekal. Oke, cara menyembah Allah yang tidak kelihatan, tidak kedengaran, bagaimana caranya? Kata Yesus, ikutilah aku, contohi dia. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku mengenal aku. Mereka mengikuti aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau aku sujud, mereka sujud. Kalau aku puasa, mereka puasa. Kalau aku sunat, aku sunat. Itu jelas tuh. Di mana datanya? Yohanes 10 nomor 27. Di mana sih aku sujud, mereka sujud, aku puasa, di mana di situ? Ketika dikatakan di dalam kitab saudara, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 7, nomor 6, jika Yesus ada di dalam kamu, maka kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ayo. Yesusnya hidup seperti apa? Dia hidup sebagai Kristen atau sebagai Yahudi? Jawab. Dia hidup sebagai manusia. Bukan. Siapa bilang dia sebagai kodok? Nggak usah kau putar-putar. Saya tidak mutar-mutar. Saya tidak mutar-mutar. Dikatakan di dalam kitab saudara sendiri loh. Itu dalam kitab saudara sendiri. Barang siapa yang mengatakan Yesus ada di dalam dia, maka dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, Yesus hidup sebagai Tuhan atau sebagai hamba Tuhan? Oke, Yesus itu sebagai hambanya Allah Bapa. Nah, terus kenapa Anda sembah? Ya, kenapa? Karena saya menaklukkan diri, menghambakan diri pada Yesus. Makanya saya kenapa Anda sembah? Berarti Anda tidak memperoleh hidup kekal. Karena saya menaklukkan diri, menghambakan diri pada Yesus. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. 1 Yohanes 2 nomor 6. 1 Yohanes 2 nomor 6. 1 Yohanes 2 nomor 6.
Jika kamu mengaku Yesus ada di dalam kamu, maka kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup tidak menyembah dirinya. Yesus hidup menyembah kepada Tuhannya. Ya iya. Jadi kalau ada orang hidup, dengar. Kalau ada orang hidup menyembah Yesus, berarti dia tidak hidup sama seperti Yesus hidup. Oke, jelas ya? Nah, sekarang permasalahannya adalah hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti untuk memperoleh hidup yang kekal, selesai. Cukup mengenal Yesus sebagai utusan. Harus mengenal siapa? Yesus sebagai utusan. Ya, berarti kalau mengenal Allah yang benar itu, Anda aminkan kan nih? Ya, ada iman nggak? Oh iya jelas. Beriman kepada Tuhan yang benar. Lihat siapa yang diutus kemudian untuk memperkenalkan Allah yang benar itu. Nabi Muhammad diutus untuk memperkenalkan Tuhan yang benar itu seperti apa. Nabi Muhammad mengajarkan seperti apa cara beribadah menyembah kepada Allah yang benar itu. Yesus diutus juga mengajarkan bagaimana menyembah Allah yang benar itu. Tapi Kristen justru menyembah Yesus. Di mana datanya? Ada katakan mengenal Allah yang benar itu harus mengenal Nabi Muhammad di mana? Allahu Akbar. Nabi Muhammad itu datang untuk mengajarkan umat Islam beribadah kepada Allah, mengenal Allah. Al-Quran surah Fussilat ayat 7, ayat 53, Qaf ayat 16, An-Nahl ayat 44, Ali Imran ayat 31 dan seterusnya. Itu jelas itu. Sekarang permasalahannya, sabar dulu. Sekarang permasalahannya adalah Nabi Muhammad dikenal sebagai utusan Tuhan. Dan Tuhan kemudian la ilaha illallah. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dah selesai. Nah sekarang permasalahannya Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kalau demikian adanya, Kristen tidak memperoleh hidup kekal. Kenapa? Karena Kristen tidak mengenal Yesus. Harus mengenal Yesus. Yohanes 3 dan 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kita harus percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Ya, Yesus diutus. Saya katakan kepada saudara sekali lagi. Katanya begitu besar kasih karunia Tuhan. Yohanes 3 nomor 16. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, Yesus berkata, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengenal dirinya sebagai Tuhan? Jawab. Sebagai utusan. Nah, terus kenapa kau sembah? Ya karena saya menghambahkan diri, menghambahkan diri. Berarti kamu tidak mengenal dia, berarti kau tidak percaya dia. Berarti kau tidak memperoleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya. Siapa yang percaya kepada anaknya tersebut, maka dia akan hidup. Dia tidak akan mati melainkan hidup yang kekal. Siapa yang percaya? Yesus mengatakan, hidup kekal itu mengenal diriku sebagai utusan. Kenapa kau tuhankan koplak? Menuhankan itu apa? Menuhankan itu apa? Mulai lagi menuhankan itu apa? Menuhankan apa artinya? Kalau kamu percaya kepada anakku, kamu tidak akan mati dalam dosamu melainkan memperoleh hidup yang kekal. Apa kata anakku? Dia mau dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Sebagai utusan katamu. Tapi apa? Kenapa kau sembah? Kenapa kau ibadahi? Kenapa kau tuhankan? Kenapa kau anggap dia itu seakikat dengan Tuhan? Koplak. Menuhankan itu apa gimana? Menuhankan lagi kau tanya. Menuhankan itu apa cuma? Menuhankan apa? Host apa masih bisa dipertahankan? Ini orang Bahlul ini. Bagus. Kalau ada yang bertanya, menuhankan itu apa semua? Lihat dirimu. Jangan kalau pelintir lagi kata Tuhan. Tuhan itu kan begini. Lihat dirimu. Siapa yang kau ibadahi? Siapa yang kau tuhankan? Gak usah. Saya katakan samamu, kalian tidak akan pernah menang data. Gak akan pernah. Bata yang akan mencekek leher kalian itu. Data dari Bibelmu sendiri akan mencekek leher kalian itu. Maka satu-satunya cara untuk memenangkan pertarungan ini, kamu menyediakan ruang maksiat untuk orang-orang Islam awam agar keluar dari Islam. Gak mungkin ada orang masuk Islam, keluar dari Islam, mau menyembah kepada sosok yang kalian sembah dengan modal data. Gak mungkin. Kecuali, nih tak kasih duit 1 miliar, aku kasih kamu pekerjaan, gaji sekian, tapi kamu dibaptis ya. Nah itu.
Tapi kalau sini, ini aku bacakan dalil supaya kau itu mau dibaptis. Apa itu bang? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Nah, kamu harus menyembah Yesus ya, karena Yesus itu adalah utusan. Orang gila aja yang mau dibaptis. Tapi kalau itu ditinggalkan, lalu diberikan materi, kamu aku kasih kerjaannya, kamu bisa begini-begini, tapi kamu dibaptis ya, itu baru bisa. Itu bisa. Makanya umat Islam hati-hati. Karena hanya pola itu yang bisa mereka gunakan. Kalau pola kemudian terkait dengan akidahnya, terkait dengan ajarannya, terkait dengan kitabnya, itu mustahil mereka bisa memurtadkan anak-anak kita. Mustahil. Mereka bisa memurtadkan hanya karena kita miskin. Datang menawarkan kekayaan, harta. Kita lagi sakit, datang menawarkan kemudian obat, berobat, asuransi, dan seterusnya. Anak-anak mau sekolah kita nggak ada duit, datang menawarkan beasiswa. Sudah selesai kuliah, SMA, SMP, dan seterusnya, tidak kerja, dia datang menawarkan pekerjaan. Hanya dengan cara-cara itu mereka bisa memurtadkan umat Islam. Kalau berdasarkan Bibelnya tidak mungkin. Kita lebih paham Bibel daripada mereka. Bagaimana pula kau tahu Bibel sementara kau motong-motong ayat? Sekarang saya tidak potong ayat. Nomor 17 bab Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu banyak pemirsa sini mendengarkan. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dia sebagai apa? Bengkok lidahmu kan langsung, bengkok lidahmu langsung kan. Bengkok lidah langsung. Bengkok lidahmu karena kepercayaanmu tidak sesuai dengan ucapan Yesus, beda. Yesusnya mengenal dia sebagai utusan baru bisa hidup kekal. Tapi dalam agamamu menyembah Yesus malah. Kenapa kamu tidak bisa menjual agamamu berdasarkan isi Bibelmu? Karena agamamu daripada saya menyembah batu, lebih baik menyembah batu. Yesus, bertahu kau. Sekarang saya tanya samamu, apakah Yesus punya batu sakar? Apa tadi kau bilang? Apakah Yesus punya batu sakar? Yesus tidak mempunyai batu kecuali muslim yang batu. Teman-teman, ternyata Tuhan mereka cacat. Tuhannya nggak punya batu sakar katanya. Tuhan kalian yang mencari batu. Kamu sudah mengakui tadi Tuhanmu nggak punya batu. Sementara dia disunat hari ke-8. Tuhan kalian yang jadi batu di Mekah. Kisah para Rasul 4. Kisah para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Berarti Yesus batu apa itu? Batu pondasi dong. Dan Anda mengatakan Yesus tidak punya batu. Lalu ketika dia disunat, berarti cuma nonot, nggak ada batu. Sedangkan Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuh Yesus itu adalah Tuhan kalian. Kolose 2 nomor 9 loh yang menjelaskan itu. Seluruh tubuh Yesus adalah Tuhannya Kristen. Tubuhnya, biologisnya, rambut sampai kuku itu Tuhannya Kristen. Kolose 2 nomor 9, termasuk bijinya. Yang digantung pada saat digantung di salib sebagai penebus dosa, ikut juga batunya menggantung di atas. Ketika kemudian dia disalib mati, tidak mungkin bijinya tumbuh hidup, mungkin mati juga. Mati seluruh tubuh Yesus itu ketika dia mati di atas tiang salib. Berarti penebus dosamu termasuk batu. Batu apa? Batu zakar. Jangan kau nangis, itu dalil. Di agamamu. Yesus itu seluruh tubuhnya, Kolose 2:9 adalah Tuhanmu. Termasuk biji zakarnya dong. Masa pilih-pilih? Jadi batu laseknya Tuhanmu itu juga, Yesus itu juga Tuhanmu. Batu lasek, batu galatung. Berdasarkan dalil loh ya. Saya tidak menghina, saya tidak menghujat. Siapa suruh menuhankan manusia? Yesus Tuhanmu enggak? Iya. Dia punya biji sakar enggak? Iya. Nah, termasuk enggak biji sakarnya itu Tuhanmu? Enggak, mulutnya aja. Enggak, bagian leher aja ke atas. Leher ke bawah bukan Tuhan kami. Wah! Kolose 2 nomor 9. Seluruh tubuh Yesus itu kepenuhan keteosan. Tuh, Tuhan kau.
Didukung oleh data Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang tukang-tukang bangunan. Batu pondasi dong. Itu kawan. Ayo, siapa lagi? Lembutkan hati kalian ya. Kita boleh diskusi bukan saling membenci, tapi lembutkan hati kalian. Seperti saya juga melembutkan hati saya. Oke? Bukan saling membenci kita. Silakan. Ya, ini ada Stefani. Ya, halo, malam. Malam juga. Dari Kristen ya. Ya, saya Katolik. Dari tadi menyimak ya. Kita di sini sharing bukan untuk berdebat bagi saya ya. Saya melihat Bang Suma ini, Pak Suma atau Bang Suma ini sangat mempelajari kitab suci kami ya. Saya lihat, saya bukan ahli kitab Bang. Saya tidak juga terlalu hafal ayat ya. Cuman memang kalau kita di sini mau sharing, sepertinya tidak akan nyambung karena di kita orang Kristen kita itu percaya kepada Allah Tritunggal. Jadi kita percaya Trinitas ya menurut ajaran saya. Kita percaya satu Allah tiga diri. Mungkin akan susah diterima oleh teman-teman kita yang Muslim. Jadi kalau saya sedikit lihat. Mbak tarik napas dulu Mbak, biar nggak gemetaran ngomong. Saya lihat, saya juga sebenarnya nggak pernah berdebat atau sharing soal begini ya, cuma saya agak gregetan juga supaya kita tidak saling menghina lah. Karena di sini kita lebih baik kita bicara sebagai saudara. Karena kan kalau di kitab perjanjian lama kita sebenarnya kita satu bapak ya, Bapak Ibrahim, Bapak Abraham. Kita punya bapak yang sama kalau di sejarah di perjanjian lama. Jadi kita punya perjanjian lama dan kita punya perjanjian baru. Di perjanjian lama tidak pernah bicara Yesus, kecuali ada di kitab Yesaya yang menyatakan bahwa akan lahir seorang juru selamat. Jadi tidak bicara tentang Yesus di sana. Dan kalau kita sebagai saudara tentunya kita punya satu bapak, Bapak Ibrahim, Bapak Abraham di kitab suci kami. Jadi kita punya Ismail ya, kakak dari Ishak sebenarnya. Kakak tua ya, kakak berarti yang dituakan. Sebenarnya kita punya Allah yang sama, kita punya Allah yang kita sembah itu Allah yang sama. Ya jangan sampai kita karena perbedaan kita melihat ada Yesus, ada Muhammad. Ya, udah Mbak narasinya biar ditanggapi dulu sama Bang Juma ya Mbak ya. Okay. Silakan. Dulu. Karena saya Bang Suma minta maaf ya, kita kalau sampai itu sudah menyinggung Isa atau Yesus, sedangkan Al-Quran sendiri percaya bahwa Isa itu anak Maryam yang memang diciptakan oleh Allah gitu. Dan saya percaya Isa itu akan menjadi Imam Mahdi nanti, hakim yang akan mengadili kita semua. Mbak, udah Mbak ngomongnya biar ditanggapi dulu Mbak. Kan ya silakan Bang Suma, silakan. Oke, baik. Yang pertama ada beberapa hal yang harus kemudian saya luruskan terkaitan dengan doktrin pembodohan ya. Yang pertama, kitabnya orang Yahudi itu bukan miliknya orang Kristen. Agama Kristen tak ada hubungannya dengan agama Yahudi dalam arti kata kitabnya. Tuhannya orang Yahudi juga tidak pernah kemudian berfirman kepada orang Kristen. Jadi ketika diceritakan di dalam kitabnya orang Yahudi terkait dengan aturan-aturan Tuhan, itu hanya mengikat Bani Israel tok, tidak mengikat Kristen. Kristen ini penumpang gelap yang mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi supaya sok paten, sok cantik. Orang Kristen ini murni ajarannya hanya di perjanjian baru. Itu pun perjanjian baru ini sebenarnya bukan diperuntukkan untuk orang-orang Kristen Indonesia. Tapi untuk kalangan tertentu aja. Target utamanya itu adalah bangsa Roma yang menjadi acuan pada masa itu. Nah, jadi kalau Kristen muncul kemudian Tuhan kita sama, itu betul. Tapi bukan dalam skala prioritas berdasarkan kitab. Tetapi skala umum, bahwa Tuhan itu cuma satu, pencipta alam semesta dan apa yang ada di atas alam semesta ini. Kalau berbicara mengenai kitab, Tuhan Kristen dan Tuhan Yahudi itu berbeda.
Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Kristen itu berbeda. Tuhan yang diperkenalkan kemudian oleh orang Kristen melalui kitabnya orang Yahudi dengan Tuhan umat Islam itu berbeda. Itu yang Anda harus pahami. Tapi kalau berbicara mengenai skala umum antara pencipta dengan ciptaan, betul Tuhan kita satu yang menciptakan kita ini. Tapi berbicara mengenai kitab, Tuhan kita berbeda. Tuhan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi yang Anda sebutkan Bapa itu bukan Tuhan kami. Karena Tuhan kami kemudian tidak pernah pinjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya. Itu bukan Tuhan kami. Dalam perjanjian baru, Tuhan Anda mati, masuk di kubur, kemudian ditampar, diseret, dan itu bukan Tuhan kami juga. Lalu kemudian muncul di Pulau Patmos menggunakan tato di paha, itu bukan Tuhan kami. Jadi Tuhan kita berbeda, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi kalau berbicara mengenai skala prioritas tentang pencipta langit dan bumi sang Khalik dengan ciptaan, memang betul Tuhan kita satu. Tuhan kita yang menciptakan kita. Seperti itu saudara ya. Jadi Bang Suma, minta maaf saya harus potong. Bangsa Yahudi tidak mengakui Yesus. Ya, jadi memang. jangan sampai Bang Suma, saya bukan ahli kitab ya, tapi bangsa Yahudi menolak Kristus, menolak Yesus, makanya mereka yang menyalibkan Yesus. Jadi kalau Bang Suma bilang orang Kristen atau bangsa Yahudi tidak percaya kepada Kristus, tidak percaya sama Yesus, itu benar. Makanya di salib itu ada tulisan INRI, inilah raja orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai raja, sebagai Tuhan. Jadi memang tidak sama. Karena itu di zaman Yahudi mereka tidak mengenal Yesus, makanya disalibkan. Yang menyalibkan Yesus kan orang Yahudi dan para ahli-ahli Taurat. Yang disebutkan dalam kitab itu orang-orang yang berjubah, tetapi orang-orang munafik yang hanya melaksanakan agamanya tapi tidak sesuai dengan perbuatannya, hanya supaya dilihat orang. Jadi bangsa Yahudi memang tidak menuhankan Yesus. Jadi ini yang nanti akan jadi kekeliruan karena kita percaya satu Allah tiga diri. Sebentar, ada Allah Bapa, ada Allah Putra, dan ketika Yesus naik, itu pagan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Dengarkan saya. Jangan keraskan hati Anda, lembutkan hati Anda ya. Ketika Yesus datang ke umatnya Bani Israel, umatnya terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama yang menerimanya, yaitu murid-muridnya. Dan yang kedua adalah angkatan jahat yang menolaknya. Nah, sekarang ada nggak Kristen di antara keduanya ini? Nggak ada. Nggak ada Kristen di antara kelompok murid-murid Yesus itu, nggak ada Kristen di situ. Saya ulang lagi ya. Ketika Yesus datang, umatnya terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama angkatan benar, yang kedua angkatan jahat. Angkatan benar ini tidak percaya kepada Kristus palsu. Yang keluar dari kubur mereka nggak percaya. Kecuali angkatan benar yang disesatkan. Itu memang sudah dinubuatkan. Ada murid yang percaya kepada Kristus palsu. Sedangkan yang kelompok kedua adalah angkatan jahat. Angkatan jahat inilah yang mendirikan agama Kristen. Orang Yahudi yang menerima Yesus tidak mendirikan agama Kristen. Kecuali berdasarkan informasi dari dalil, menurut cerita yang ada dalam kitab saudara dan nubuatan Yesus itu sendiri, bahwasanya ada di antara murid yang kemungkinan akan disesatkan oleh penyesat yang bernama Yesus Kristus. Yang kedua, kelompok jahat. Kelompok jahat di kalangan umatnya Yesus, itulah yang mendirikan agama Kristen. Jadi antara Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, yang mengajarkan dirinya sebagai nabi utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel, dengan Yesus yang disembah oleh orang Kristen hari ini, itu adalah dua Yesus yang berbeda. Lembutkan hatinya, Mbak. Antara Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi dan rasul untuk kaumnya Bani Israel, itu adalah Yesus yang berbeda dengan Yesus yang ada di gereja hari ini. Yang ada patungnya, yang ada salibnya, Anda disalib begini, di rumah Anda, di rumah ibadah Anda. Itu adalah dua Yesus yang berbeda. Camkan itu baik-baik. Silakan. Di mana bedanya itu, Bang?
Bedanya, Yesus yang datang ke tengah Bani Israel itu adalah manusia yang mengajarkan kemudian Bani Israel menyembah kepada Tuhannya, sedangkan Yesus yang datang kepada Kristen itu adalah makhluk gaib yang mengajarkan kemudian orang Kristen beribadah di hari Minggu, mengajarkan orang Kristen makan babi, mengajarkan orang Kristen menyembah yang ada di atas salib. Dialah makhluk yang kemudian dinubuatkan oleh Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi dua Kristus yang berbeda. Paulus Yang juga akui. yang kita imani, Bang Suma, Yesus itu yang lahir dari Maryam ya. Oh enggak, itu Anda tidak imani. Itu Anda jadikan hanya sebagai pelengkap penderita saja. Anda tidak beriman kepada dia. Yang lahir itu Anda enggak imani. Karena nanti suatu saat ahli-ahli kitab seperti Bang Suma juga nanti akan percaya kepada Isa nanti. Ya, saya percaya kepada Isa, utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu iman Terima saya. kasih Bang Suma, terima kasih. Karena saya tahu di Al-Quran jelas kok bahwa Isa Al-Masih itu anak Maryam, dia itu yang akan jadi hakim buat kita semua nanti. Ya betul, benar sekali. Jangankan Nabi Isa alaihissalam, di dalam kitab Anda sendiri Yesus mengatakan itu akan mengusir Kristen. Tidak semua orang Kristen yang akan masuk surga. Semua orang Kristen Tidak akan semua diusir. Kristen, Saya tidak buktikan semua boleh? orang Kristen. Saya Bang buktikan Suma, boleh? Boleh saya tidak buktikan? semua orang Kristen Boleh saya yang buktikan? beriman. Tidak Boleh saya semua orang buktikan? Kristen yang akan Saya masuk boleh surga. buktikan kalau semua Kristen Bang akan Suma diusir. itu kitab Al-Quran itu 4. Saya boleh buktikan kalau semua Kristen itu akan diusir oleh Yesus? Boleh saya buktikan? Boleh? Kalau disingkat saya buktikan nih. Pakai data Bang ya. Iya, saya pakai data. Oke, saya buktikan? Boleh. Baik. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Coba Anda baca nomor 15-nya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Yang datang kepada kalian menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Ini ucapan Yesus kepada muridnya yang tadi. Kan dua kelompok tuh. Angkatan jahat, angkatan benar. Kepada angkatan benar, Yesus menasihatkan. Waspadalah kepada penyesat. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu dapat melihat. Buah berasal dari batang. Kalau buahnya sudah ada yang keliru, memanggil aku Tuhan, bernubuat, menubujisat pakai namaku, bukan cuma buahnya yang dilemparkan ke neraka, tapi batangnya. Berarti kalau batangnya Kristen ditebang, mau dia Katolik, mau dia Protestan, mau dia Advent, mau dia Pantekosta, atau apapun itu, semuanya dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Paham ya? Nabi-nabi palsu itu banyak sekarang Bang muncul. Oh, bukan berbicara sekarang. Nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Itu dalil. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu siapa? Bani Israel. Inilah kesalahan fatal yang dimiliki oleh orang Kristen. Kegagalan dalam berpikir dan menelaah Bible. Ketika Yesus berbicara kepada orang Yahudi, orang Kristen merasa Yesus sedang berbicara dengan dirinya. Memalukan sekali. Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Oh, Yesus bicara dengan kita loh. Nenekmu kiper, mana ada? Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Murid-muridnya. Wahai muridku, waspadalah kepada penyesat, kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Pertanyaannya, siapa yang kemudian disebut nabi yang datang kepada murid Yesus? Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Paulus ini adalah nabi di Antioquia. Itu jelas itu. Sedangkan di dalam surah Paulus 1 Korintus 12 nomor 28, Paulus mengatakan begini. Di dalam jemaat Kristen ada rasul, ada nabi, ada pengajar. Paulus mengakui di antara umatnya ada nabi-nabi. Coba Anda baca 1 Korintus 12 nomor 28. Di tengah jemaat Kristen itu ada nabi-nabi. Siapa di antara kalian nabi? Luga, Pak Deni, rasul, bahkan sudah mengaku dirinya Tuhan.
Ya kan? Bang Suma belajar dulu ya. Ya oke, sekarang saya bertanya sama saudara Stefani ini kalau berbicara kayak sombong kali, kayak pintar sekali. Bukan sombong. Yesus, Bang sabar dulu. Paulus loh, yang menganiaya orang Kristen, yang ngejar-ngejar pengikut Kristus. Anda salah lagi. Enggak salah, saya belajar. Lagi. Paulus itu, dengarkan saya Mbak. Paulus itu tidak pernah menganiaya Kristen. Justru Paulus itu pendiri agama Kristen, pengikutnya disebut Kristen. Dia salah Bang Suma, baca dulu. Coba cari dulu tentang namanya Saulus ya, Saulus itu tertulis di Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Anda yang baca, coba silakan Anda baca. Silakan Anda. Bagaimana? Baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Kisah Para Rasul 13 ya. Iya. Bang Suma ini pinter Alkitab, saya tidak terlalu hafal Bang. Oh, saya ahli kalau itu. Ahli ya. Coba Kisah Rasul 13:1 menyatakan bahwa di jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama Raja Herodes, dan Saulus. Siapa di situ? Dia nabi atau Saulus. Nabi atau bukan? Nabi atau bukan? Pengajar. Paulus bukan nabi, dia kan nanti bertobat dulu baru dia jadi pengajar. Namanya Saulus loh, berubah jadi Paulus. Kena tipu. Itu dalil kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Dalil kitabmu. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu Saulus nabi. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15. Jadi pengajar setelah bertobat. Galatia 1 nomor 15. Aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Dipilih sebagai apa? Ya dia dipilih. Dipilih dia menjadi pengajar nanti kan, tapi dia berdosa dulu, dia menganiaya orang Kristen dulu, Bang Suma, baru jadi Paulus. Oke. Sekarang coba Anda baca 1 Korintus. Berdasarkan Alkitab saya ya, bukan saya tidak mau menjelekkan saudara-saudara, karena saya juga saudara-saudara saya di data yang tadi itu di Antioquia ada beberapa nabi kan? Saya tidak banyak belajar Alkitab, Bang Suma lebih pintar dari saya kan? Kisah Para Rasul 13 tadi di Antioquia itu ada beberapa nabi kan? Iya, ada masuk beberapa di situ Saulus. Tapi kalau Saulus itu dia nanti menjadi pengajar ketika dia bertobat. Oke, baik. Sekarang saya kalau rasa dia cuma Bang Suma sudah tahu ceritanya Paulus itu. Sekarang kalau Paulus ini cuma pengajar, dari mana dia dapat materi pengajarannya? Ayo. Dari Roh Kudus, Bang Suma. Nah, berarti dia nabi. Jadi Roh Kudus. Berarti dia nabi. Iya, tapi dalam perjalanannya kan dia itu orang yang bertobat. Anda sudah mengakui dia nabi, oke. Oh, tunggu, Anda sudah mengakui dia nabi. Sekarang siapa yang datang kepada murid-murid Yesus? Siapa yang datang? Maksudnya? Yesus kan berkata, gitu dong. Paulus kan? Paulus. Ya, berarti nabi palsunya siapa? Nabi palsu itu orang-orang yang mengaku Kristus hanya dengan mulutnya tapi tidak dengan hatinya. Nah, Paulus juga itu yang disebut penyesat. Paulus juga mengaku Kristus kok. Ya, tapi dia mengakui Kristus, tapi dia menjadi pengajar. Dia menjadi pengajar untuk para orang-orang Kristen sesudah. Saudari, dengarkan. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Paulus Anda sudah akui sebagai nabi. Adalah orang-orang yang menyamar seperti nabi, tetapi sebenarnya orang-orang munafik. Yang datang kepada murid Yesus siapa? Jadi menurut Bang Suma, Paulus itu nabi palsu ya? Anda sendiri yang mengatakan tadi. Nah, saya tidak mengatakan, saya tanya. Menurut Bang Suma, Paulus itu nabi palsu yang dimaksudkan. Terus nabi palsu yang datang kepada murid Yesus siapa? Kalau bukan Paulus. Jadi kalau menurut Bang Suma dia nabi palsu, bagi kita dia adalah pengajar. Bagi kamu, tapi bagi makanya kan saya bilang susah nyambungnya karena bagi kita murid berbeda, Yesus, Bang Suma. Bagi murid Yesus dan bagi Yesus, Paulus itu nabi palsu. Bagi Anda dia adalah nabi asli. Siapa yang bilang dia nabi palsu? Di situ disebutkan banyak para tokoh dan nabi, nggak disebut. Sekarang begini. Kalau Anda ingin membuktikan secara akurat berdasarkan Bible, kata Yesusnya di Matius 7 itu, dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Ini pengikut siapa ini? Yang memakai nama Yesus, pengikut siapa?
Bang Suma, ada orang yang percaya kepada Kristus pakai nama Tuhan tapi Yesus tidak mengenal mereka. Saya ulang Kan lagi. begini kan? Saya ulang lagi. Dari buah nabi palsu itu kamu kenal mereka. Buahnya memanggil aku Tuhan. Berbuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, Tapi mengusir hatinya setan jauh pakai namaku. daripada aku. Tapi Nah hatinya sekarang jauh siapa daripada itu? Siapa pengikutnya, siapa itu? Nabi Muhammad kah punya pengikut atau itu Bukan, Nabi Bang Paulus? Suma. Nabi Kalau Paulus dia atau punya- Nabi dia- Muhammad? Dia pun kalau dia pengikut Kristus, si Yudas saja jadi pengkhianat Saya ulang muridnya. lagi, saya ulang lagi. Jadi tidak semua yang Ini berbicara mengenai nabi palsu. Ini berbicara mengenai nabi palsu. Pertanyaan saya, dari buahnya, dari buah nabi palsu itu kamu mengenal mereka. Murid nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Pertanyaan saya, nabi palsu yang pengikutnya melakukan itu Nabi Muhammad kah atau Nabi Paulus? Kita tidak menyebut mau Muhammad atau Paulus ya, karena tidak ada di ajaran kami yang menyebut nabi palsu itu Paulus. Jadi sekarang saya juga mau pertanyaannya, nyambung. sekarang Bang Suma, pertanyaannya, di orang Kristen juga banyak yang pengkhianat, banyak yang jadi Yudas masa kini. Ya udah turun aja, turun. Istirahat, Mbak istirahat. Mbak istirahat. Anda membantah dalil. Buat apa Anda pamer congor di sini kalau Anda nggak mau berdiskusi menggunakan data? Kalau cuma modal percaya saja, modal yakini saja, untuk apa Anda berdebat dengan orang Islam? Islam itu berbicara pakai data, bukan pakai congor. Halo Juma. Halo juga saudara. Iya, boleh saya bertanya? Boleh, terkait dengan tema ini silakan. Boleh ganti tema? Kenapa Anda yang harus tidak bisa? Bisa itu temanya tuh. Kristen atau Islam itu mati karena apa? Kalau Islam itu diibaratkan dengan Muhammad atau apa nih? Iya, Islam itu kami Islam ini yang sedang berbicara. Hei, saya Islam, dan Kristen itu Anda. Anda itu menuankan Muhammad atau gimana? Boleh nggak saya bertanya nih? Inilah Kristen. Tengoklah, ada dalil, sudah dikasih dalil tuh, udah dikasih materi, udah dikasih tema, lari kemana-mana. Kristen atau Islam itu mati karena apa? Anda itu jangan menghakimin Kristen terus. Hakimin aja. Ini Islam juga loh, itu Islam tuh temanya tuh. Kristen. Jangan kau bicarakan Islam, Kristen terus. Kristen Islam mati karena apa? Itu dua arah itu. Agamamu aja kamu ajarin terus. Jangan agama orang lain. Oh nggak bisa. Agama Kristen ini adalah agama doktrin. Agama Kristen. Agama Kristen itu memiliki amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Matius 28 nomor 18, 19, 20. Enak aja. Enak aja. Enak aja mau jadikan orang jadi Kristen EGP. Kau aja jadi Kristen ke neraka. Ngapain kami kau aja? Agama kamu aja pelajarin, nggak usah. Ya justru karena saya belajar agama saya, inilah makanya saya tampil. Faqatilu awliya syaitan. Perintah agama saya untuk memerangi setan. Nah, makanya saya perangi kalian. Makanya saya perangi kalian. Karena Al-Quran yang memerintahkan. Faqatilu awliya syaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Kalian ini saudaranya setan. Makanya kami perangi. Akan menghancurkan dirimu cuma lihat. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang jelas saya merangi setan, saudara setan gitu loh. Kamu akan hancur dirimu sendiri. Tidak apa-apa, tidak masalah. Mau hancur mau apa? Demi Allah saya ikhlas. Demi agama saya ikhlas. Demi agama saya ikhlas gitu loh. Siapa yang menghina agama Tuhan Anda? Anda yang menghina Tuhan Anda. Yang menghina Tuhannya sendiri ialah Kristen. Satu-satunya agama yang menghina Tuhannya ya Kristen sendiri. Izin dulu. Aku udah bisa ngomong ini, izin dulu host. Udah bisa aku.
Satu-satunya agama yang menghina Tuhannya hanya agama Kristen. Orang Islam hadir untuk kemudian memuliakan sembahannya Kristen, tapi Kristen tidak mau. Kristen tetap saja mau Tuhannya dihinakan. Itulah kelebihan agama Kristen. Umat Islam datang supaya orang Kristen ini berhenti menghina Tuhannya sendiri. Tapi tidak. Kristen tetap kekeh mempertahankan Tuhan kami harus hina. Jadi kalau Abang Host kelebihannya apa ini? Kelebihan saya itu saya mengajarkan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Jadi kekurangan Abang tahu nggak? Apa tuh? Kekurangan Abang tahu nggak? Aku bilangnya. Nggak tahu. Pada saat ini. Nggak tahu. Pada saat ini kekurangan Abang tahu Abang. Buka masker Abang ngomong. Masya Allah. Masker perlu. Abang buka. Nggak perlu. Transparan. Itu ngomong sama orang yang di hantu apa gitu. Nggak perlu. Nggak perlu buka masker. Nggak perlu buka masker. Ngapain harus ribet dengan masker? Makanya media sosial ini Bang. Ini memperkayakan TikTok kita. Jangan kita buka masker Abang. Curhat ngomong, Mas Abang pun kayak ngomong, sanksi aku tak ada pula bom bunuh diri di situ nanti, meledak pula nanti gak tahu pula siapa muka Abang tak kayak mana. Emang agama Kristen yang suka ngebom. Buka masker Abang. Agama Kristen itu suka ngebom. Kristen masuk ke Nusantara ini dengan membom, bom. Masker Abang dibuka. Berapa ton bom yang dihabiskan oleh penjajah Kristen ke Nusantara ini? Turun aku. Ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Buka dulu, jangan banyak. Ribut dengan masker, nggak malu. Ribut dengan masker, nggak malu. Jadi teman-teman, secara data sekali lagi, secara data Kristen tidak mungkin bisa menang lawan kita. Jadi cara mereka memurtadkan bukan lagi dengan melakukan pembibelan. Dulu mereka menggunakan istilah penginjilan. Kita jangan pakai itu. Pembibelan, karena Injil itu hanya ada dalam Al-Quran. Nah sekarang mereka nggak akan pernah sanggup. Maka yang mereka lakukan adalah merusak tatanan akidah umat Islam. Dengan cara apa? Menyiapkan kemudian hal-hal yang bersifat kenikmatan duniawi. Hati-hati dengan pola-pola mereka. Mereka akan menghantam akidah umat Islam itu sedikit demi sedikit, menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, menjauhkan umat Islam dari agama Islam itu sendiri. Cerdik mereka seperti ular jinak merpati mereka ini, karena memang sudah diperintahkan seperti itu. Maka generasi Islam khususnya di Indonesia ini harus berhati-hati. Propaganda yang mereka lakukan itu sangat-sangat luas sekali dan sangat membahayakan akidah. Gitu ya, termasuk ketika mereka datang, ketika ada musibah, ada bencana, itu tempat mereka kemudian untuk melancarkan aksi-aksi pemurtadan, membuat lapangan pekerjaan dan seterusnya. Lalu di situ generasi Islam dimasukkan ke dalamnya, diajarkan mereka untuk melakukan satu kegiatan-kegiatan yang menjauhkan mereka dari sholat, menjauhkan mereka dari Al-Quran, menjauhkan mereka dari Islam. Lama-lama murtad. Hati-hati, karena kalau berdebat seperti ini, coba lihat dari tadi, ada nggak yang bisa menghadapi kita? Berdasarkan data nggak ada. Mereka cuman modal congor, ribut dengan masker dan seterusnya. Tapi kalau berdasarkan data isi kitab, mereka nggak mampu, nggak sanggup, karena Bible nggak bisa membela mereka. Ada. Tadi dia katakan Yesus itu Paulus itu bukan nabi, ujung-ujungnya nabi. Karena setelah mendapatkan kisah Rasul 13 ternyata nabi. Malu. Yesus itu Tuhan, dihantam sama Yohanes 17:3, ternyata Yesus itu hanya utusan. Malu lagi. Kristen mati, Kristen itu sudah ditebus dosanya. Roma 8:10, ternyata Kristen mati karena dosa. Mati lagi. Gak bisa. Gak ada perlawanan. Gak bisa. Berbicara mengenai nabi palsu, 1 Korintus 12:28, ternyata di tengah-tengah Kristen menurut Paulus itu ada rasul dan juga ada nabi. Mampus lagi. Jadi mereka ini gak bisa bertahan dengan menggunakan Bible.
satu-satunya yang mereka gunakan memurtadkan itu adalah propaganda saja. Hati-hati teman-teman.